Ya udah. Nah, Bagus. ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Waalaikumsalam. 7 Rambut 1 Ilmu Politik ingin mempresentasikan tentang bagaimana pengertian ilmu psikologi dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nadia Citra Kirani dengan NIM 17. Selanjutnya, ada Rizky Utama di Ramadhani dengan NIM 09. Terus ada Andini Putri, ada Hana Safitri, dan Awis Agil. Jadi, untuk saat pertama akan dibacakan oleh Citra. Oke, baik. Terima kasih. Untuk pendahuluannya yaitu psikologi berasal dari kata psiki yaitu bahasa Yunani dengan artinya jiwa dan juga logos artinya itu ilmu pengetahuan secara etimologi, psikologi artinya adalah ilmu yang mempelajari tentang baik mengenai jenis gejalanya, mengenai jiwa, baik mengenai jenis gejalanya, prosesnya maupun latar belakangnya. Berbicara tentang psikologi, kita bisa bedakan bergantung pada hidup jasmani dan juga menimbulkan perbuatan mana ini, badania atau organic behavior, yaitu perbuatan yang ditimbulkan oleh proses belajar, misalnya insting, refleks, nafsu. Jika jasmani mati, maka mati pula nyawanya. Sedangkan jiwa adalah raga atau daya hidup rohanian yang bersifat abstrak yang menjadi pergerakan dan mengatur bagi seluruh perbuatan-perbuatan pribadi atau personal behavior ya. Jadi perbuatan pribadi itu ialah perbuatan sebagai hasil proses belajar yang dimungkinkan oleh keadaan jasmani, rohani, dan sosial dan lingkungan, yang dimana psikologi itu digunakan pada awalnya oleh para ilmuwan untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam memahami akal pikiran dan juga tingkah laku mereka dengan dari yang mulai primitif sampai dengan yang modern. Kita lanjut di konsep dasarnya yaitu yang pertama ada hakikat. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa dan tingkah laku manusia. Psikologi memiliki metode dan juga objek yang khas sebagai ilmu pengetahuan, memiliki objek atau tingkah laku manusia, dan metode penyelidikan khusus berdasarkan hal ini menunjukkan bahwa hakikat psikologi sebagai cabang ilmu yang memiliki pendapatan ilmiah tersendiri dalam memahami jiwa seseorang. Jadi ilmu psikologi ini membahas tentang jiwa-jiwa para individu yang ada di kehidupan sehari-hari ya teman-teman, jika tidak dapat dilihat atau tidak diukur secara langsung. Hal ini menjadikan bahwa psikologi berfokus pada gejala-gejala atau perilaku yang tampak sebagai manifestasi dari jiwa. Psikologi diakui sebagai ilmu yang terus berkembang. Hal ini disebabkan oleh sifat abstraknya atau jiwanya. Dari objek yang dipelajari psikologi yaitu jiwa, perilaku manusia tidak seperti ilmu pasti atau matematika atau ilmu alam fisika yang objek-objeknya dapat diukur. Sedangkan ilmu psikologi itu berhadapan dengan sesuatu yang sulit dilihat ataupun kompleks. Bisa dilanjut, silakan. Akan dilanjut oleh rekan saya Rizky Tamariki. Jadi untuk yang B, yaitu ruang lingkup atau objek kajian. Jadi di sini psikologi dapat dibedakan menjadi dua golongan besar. Yang pertama yaitu psikologi yang mempelajari manusia, dan yang kedua yaitu psikologi yang mempelajari hewan. Untuk pembahasan kali ini kami akan berfokus pada psikologi yang berobjekkan manusia, terutama psikologi umum dan psikologi khusus. Psikologi umum itu sendiri mempelajari aktivitas psikis manusia pada umumnya, sementara psikologi khusus membicarakan hal-hal yang khusus dan menyimpang. Lalu beberapa jenis khusus meliputi psikologi perkembangan, psikologi sosial, psikologi pendidikan, psikologi kepribadian, dan tipologi, psikopatologi, psikologi kriminal, dan psikologi perusahaan. Psikologi ini khusus, ini ada bermacam-macam, di antaranya eh, ada karakteristik atau metode, seperti telah dikemukakan di atas. Metode tertua atau metode yang pertama-tama digunakan dalam lapangan psikologi spekulasi. Akan tetapi akibat perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya
dan pada psikologi khusus akhirnya metode ini ditinggalkan dan dirintislah metode baru yang didasarkan atas pengalaman-pengalaman atau empiris. Pada dasarnya, metode penelitian ini dapat dibedakan atas dua bagian besar, yaitu metode metode longitudinal dan metode cross-sectional dengan perkembangan internet. Selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya. Lalu untuk yang D itu ada teori-teori yang ada pada psikologi. Yang pertama yaitu ada motif. Di motif sendiri ada A yaitu teori insting dikemukakan oleh William James. Yang kedua ada teori dorongan atau drive theory, teori yang dikemukakan oleh Clark Leonard Hull dan kawan-kawan. Terus yang kedua ada teori tentang emosi. Dalam keadaan emosi, pribadi seseorang telah dipengaruhi sedemikian rupa hingga pada umumnya individu kurang dapat menguasai diri lagi. Dapat disimpulkan emosi muncul pada keadaan tertentu atau khusus, dan emosi cenderung terjadi pada dalam kaitannya dengan perilaku yang mengarah atau menyingkiri terhadap sesuatu. Emosi biasanya disertai ekspresi kejasmanian yang dapat dilihat oleh orang lain. Ya, rekan saya Hana bisa melanjutkan. Tolong di itu dong, yang selanjutnya ini masih karakteristik. Nah, oke, selanjutnya ada tokoh-tokoh. Yang pertama tuh ada Plato dari tahun 420 427 sampai 347 sebelum Masehi. Plato membagi tingkah laku manusia menjadi tiga tingkatan. Yang pertama, vegetatif, sensitif, dan rasional, di mana manusia unik karena menggunakan akal. Dia juga membedakan antara dunia ide yang kekal dan materi yang tidak kekal. Menurutnya, jiwa manusia bersifat imaterial dan terbagi menjadi tiga aspek, yaitu berpikir, berkehendak, dan keinginan. Selanjutnya, yang kedua, Aristoteles tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Aristoteles, murid dari Plato, berpendapat bahwa dunia ide harus diwujudkan dalam dunia nyata. Ia mengembangkan konsep teleologi yang menyatakan bahwa segala sesuatu memiliki tujuan serta konsep whole atau materi dan mort atau bentuk. Jiwa dipandang sebagai prinsip vital organisme dengan fungsi mengenal dan berkehendak. Yang ketiga ada John Locke tahun 1632 sampai 1704. Locke mengemukakan teori tabula rasa yang menyatakan bahwa manusia terlahir tanpa pengetahuan dan memperoleh pengetahuan melalui pengalaman. Ia membagi pengalaman menjadi sensation, panca indera, dan reflection, refleksi. Locke juga mengklasifikasikan sifat benda menjadi kualitas primer dan sekunder dengan penekanan pada pengaruh lingkungan dan bentuk tingkah laku manusia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Hafiz. Silahkan. Oke, selanjutnya itu ada rumusan
masalah. Yang pertama itu bagaimana lingkungan sosial mempengaruhi perkembangan kepribadian individu berikut ringkasan secara singkat. Yang pertama itu ada pengaruh keluarga. Keluarga membentuk karakter melalui nilai, norma, dan perilaku yang diajarkan orang tua. Yang kedua ada teman sebaya. Interaksi dengan teman sebaya, terutama saat remaja, dapat mempengaruhi kepribadian. Yang ketiga itu ada budaya lingkungan. Budaya mempengaruhi cara berpikir dan berperilaku, seperti prioritas, kepentingan kelompok dalam budaya kolektif. Selanjutnya, dan yang kedua, apa saja faktor-faktor dalam lingkungan sosial yang dapat memicu perubahan perilaku? Yang pertama itu ada norma sosial, aturan tidak tertulis yang mengatur perilaku dalam masyarakat, mendorong individu untuk menyesuaikan diri dengan norma untuk diterima dalam kelompok. Yang kedua ada pengaruh teman sebaya. Tekanan dari teman sebaya dapat mendorong perubahan perilaku, baik positif, misalnya gaya hidup sehat, atau negatif, misalnya terlibat dalam perilaku berisiko. Yang ketiga ada media sosial dan teknologi. Paparan konten di media sosial dapat mempengaruhi cara individu berpikir dan bertindak, seperti kampanye kesehatan yang mendorong perubahan perilaku menjadi lebih sehat. Yang ketiga itu sejauh mana interaksi sosial berkontribusi terhadap kesehatan mental dan kesejahteraan individu. Interaksi sosial berkontribusi pada kesehatan mental dan kesejahteraan individu melalui yang pertama ada rasa keterhubungan, meningkatkan kebahagiaan dan kepuasan hidup, sementara isolasi sosial dapat memicu kesepian. Yang kedua ada dukungan emosional, membantu mengatasi stres, mengurangi risiko depresi dan kecemasan. Yang ketiga ada pengurangan stres, mempermudah pemulihan dari kejadian traumatis dan mengurangi beban emosional. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Andini. Oke, selanjutnya yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Jadi kesimpulan dari ilmu psikologi itu pengaruh lingkungan sosial terhadap perkembangan kepribadian individu dan bagaimana interaksi sosial dapat memengaruhi kesehatan, mental, serta kesejahteraan. Beberapa faktor penting yang mempengaruhi kepribadian individu meliputi pengaruh keluarga, teman sebaya, dan budaya. Selain itu, norma sosial, pengaruh teman sebaya, dan media sosial juga dapat memicu perubahan perilaku individu. Interaksi sosial yang positif berkontribusi pada kesehatan mental dengan memberikan dukungan emosional, mengurangi stres, dan meningkatkan rasa keterhubungan. Sebaliknya, isolasi sosial dapat meningkatkan resiko gangguan mental. Oke, cukup sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 7, tentang bagaimana ilmu psikologi yang ada di kehidupan sehari-hari dan juga pengertian dari ilmu psikologi. Karena kita nggak ada sesi tanya jawab, jadi kita langsung akhiri aja ya. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah menonton.